Halo semuanya, selamat datang di podcast Ceria, Cerita Remaja Indonesia. Jadi di podcast kali ini kita bakal membahas tentang film-film seru apa sih yang pernah kita tonton, dan kita juga bakal membahas tentang pertanyaan random dan hal-hal random lainnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama aku Arjun. Nama Koka. Namaku Bayu. Saksikan sampai akhir ya. Let's go. Oke, langsung saja kita tengok ke film seru apa sih yang pernah kamu tonton? Film seru yang pernah aku tonton itu sih Si Bolang di Sungai Hijau. Si Bolang itu setahu aku film itu tentang kayak penjelajahan alam gitu ya? Iya, kayak ke sungai-sungai, ke hutan gitu. Dulu sih aku pas kecil banget suka banget nonton itu sebelum sekolah. Kayak seru banget ya kalau diceritain, boleh tolong ceritain nggak? Ya, sekarang aku bakal ceritain cerita Si Bolang di Sungai Hijau itu. Tanpa lama-lama aku mulai ceritanya ya. Oke. Pagi itu udara masih adem banget. Matahari baru nongol, warnanya kuning keemasan. Si Bolang bangun lebih cepat dari biasanya. Biasanya sih dia suka mager kalau lagi di kasur. Tapi kali ini dia beda. Dia udah janji sama dirinya sendiri mau main ke Sungai Hijau, tempat yang katanya airnya jernih banget kayak kaca. Sambil ngulet-ngulet, si Bolang langsung nyiapin peralatan sederhana. Dia mengambil jaring-jaring kecil dari bambu yang sudah agak tua, bawa botol minum berisi air dingin sama bekal nasi bungkus buatan ibunya. Bolang, hati-hati di jalan ya, jangan lupa makan sebelum main airnya. Si Bolang nyaut cuma ngangguk, senyum lebar, dan terus berburu-buru cabut. Perjalanan ke sungai lumayan jauh, lewat sawah yang setapak, tapi justru itu yang membuat seru. Sepanjang jalan, Bolang melihat pemandangan yang bikin hatinya adem. Sawahnya lagi hijau, burung pipit berterbangan rame-rame, kupu-kupu kuning kecil berterbangan di pinggir jalan. Kadang Bolang juga nemuin capung merah yang terbang rendah banget di rumputan. Wih, indah banget ya gunungnya. Setelah jalan lama, akhirnya sampailah di Sungai Hijau. Begitulah pemandangan sungai, Bolang langsung bengong. Airnya bening banget ya, sampai dasar sungai kelihatan jelas. Ada batu-batu bulat warna abu-abu, ada lumut hijau yang menempel di beberapa bagian, dan pepohonan besar di pinggir sungai. Tidak, tempat itu teduh kayak lagi di bawah payung alami. Suara air bermecih bikin suasana tambah tenang. Bolang gak pakai lama, dia langsung nyeker, memasuki kakinya ke air. Wah, dingin banget ya, katanya sampai loncat-loncat kecil karena kaget. Tapi semakin lama semakin enak. Di jalan pelan-pelan Dair ngerasain bebatuan leceng di bawah kakinya. Setelah itu Bolang coba pakai jaring buat nangkep ikan kecil. Dia jongkok, diam lama, terus melempar jaring ke air. Tapi pas diangkat, yang dapat malah daun kering. Agak lagi nih, kata Bolang sambil ngakak sendirian. Dia coba lagi, kali ini lebih hati-hati, tetapi tetap aja ikannya lari duluan. Ikan-ikan kecil itu kayak lincah banget berenang ke sana kemari. Setelah capek nangkep ikan yang nggak ketangkap-tangkap, si Bolang akhirnya duduk di batu gede dekat sungai. Dari situ dia lihat seekor kata hijau lagi lompat-lompat di pinggir air. Lucu banget ya, hijau banget badannya, mirip kayak daun. Kata Bolang sambil mengikuti gerak si katanya kayak nggak peduli, asik aja lompat-lompat ke sana ke sini. Habis puas ngeliatin kata, perut Bolang mulai keroncongan. Dia pun buka nasi bungkus yang udah disiapin ibunya. Isinya sederhana, nasi putih, tempe goreng, sama sambal terasi. Tapi karena makan sambil dengar suara percikan air sungai dan ditemani angin sepoi-sepoi, rasanya jadi enak banget. Mantap banget nih, ucapan sambil lahap. Selesai makan, Bolang terus sebentar di atas rumput pinggir sungai. Dia melihat langit biru dengan suara burung dan sesekali air sungai nyiprat ke wajahnya. Rasanya kayak dunia jadi tenang banget. Tapi pas dia mau pulang, matanya nangkep sesuatu yang bikin kesel. Ada beberapa plastik nyangkut di batu, ada juga bungkus jajan yang hanyut di pinggir. Siapa sih yang suka buang sampah sembarangan di sini? Kata sambil main. Bolang agak nggak tahan lihat sungai seindah itu dikotorin. Akhirnya dia pungut satu-satu sampah yang kelihatan, terus dimasukin ke kantong plastik yang dia bawa.
Sambil jalan pulang, Bolang ngomong pelan ke dirinya sendiri. Kalau sungai ini bersih, ikan betah, kata senang. Kita juga enak mainnya. Kalau kotor semua bisa hilang. Mulai sekarang aku janji bakal jaga sungai hijau biar tetap indah. Bolang pun pulang dengan hati gembira. Walaupun berhasil nangkap ikan satupun dia dapat pelajaran berharga. Main itu seru tapi jaga alam itu lebih jauh penting. Itu aja sih ceritanya yang bisa aku ceritain sekarang. Wah, ternyata filmnya seru banget ya. Terus filmnya juga mengajarkan kita banyak filmnya juga memberikan kita banyak pesan moral, seperti kita itu harus terus menjaga alam. Terus filmnya juga dia kayaknya yang aku dengar sih, filmnya juga kayak menceritakan bahwa alam itu indah banget ya ternyata. Baik, aku juga ada 10 pertanyaan, 5 buat Arjun dan 10 buat Bayu. Jawab ya pertanyaannya dengan benar. Oke. Soal yang pertama, kemana tujuan Bolang pagi hari itu? Seingat aku ya ke Sungai Hijau ya. Iya, benar juga sih jawabannya. Lanjut pertanyaan yang kedua ya. Apa saja barang yang dibawa Bolang sebelum berangkat ke Sungai Hijau? Barang yang dibawa sama Bolang itu dia ada jaring kecil, terus nasi yang dibawa yang dikasih sama ibunya, dan satu lagi itu botol minum. Ya, jawabannya tepat. Yang ketiga, kenapa sungai itu disebut Sungai Hijau? Karena karena sungai itu dia dikelilingi sama banyak pepohonan, sama ada banyak lumut-lumut hijau juga di sana. Benar juga sih jawabannya. Pasti teliti banget ya dengerin ceritanya tadi. Iya dong, soalnya ceritanya kan seru banget. Apa yang dirasakan Bolang saat pertama kali memasuki kakinya ke air sungai? Dia ngerasa kedinginan sampai dia kayak loncat kecil gitu. Oke, lanjut pertanyaan yang kelima ya, Jun. Oke. Apakah Bolang berhasil menangkap ikan dengan jaring? Yang aku dengar tadi itu sih, sayangnya dia nggak dapat ikan ya, tapi dia tetap senang karena dia dapat pemandangan yang indah gitu. Makasih Ajun sudah jawab pertanyaannya. Sekarang lanjut pertanyaan buat Bayu. Binatang apa yang ditemui Bolang di pinggir batu sungai? Yang bisa loncat-loncat itu apa ini namanya? Kata ya? Kata hijau. Ya benar. Seekor kata hijau. Lanjut yang ketujuh. Apa isi nasi bungkus yang dimakan Bolang? Nasi putih, tempe goreng, dan sambal terasi. Oke, benar juga sih jawabannya. Lanjut yang nomor 8. Bagaimana perasaan Bolang saat makan di tepi sungai? Perasaannya sangat senang karena bisa mendengar suara gemercik-gemercik air. Lanjut pertanyaan yang ke-9. Apa yang dilakukan Bolang ketika melihat sampah plastik di sungai? Dia memungutnya. Benar nggak? Benar, tapi lebih tepatnya dia memungutnya dan memasuki ke kantong plastik supaya sungai tetap bersih. Lanjut pertanyaan ke-10. Menurutmu apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita si Bolang di Sungai Hijau? Tahu nggak jawabannya? Apa aku bantu aja? Boleh dibantu dong? Jawabannya itu yang tepat adalah kita harus mencintai dan menjaga alam supaya tetap indah dan bersih. Oh gitu. Oke. Makasih ya Bayu udah jawab. Ya. Itu 10 pertanyaan yang sudah aku siapkan. Baik, bisa dilanjutkan. Oke. Karena tadi aku udah nyeritain film seru yang pernah ditonton, sekarang aku mau nanya dong ke Bayu, film seru apa sih yang pernah kamu tonton? Film One Piece. Film One Piece itu setahu aku film anime gitu ya? Iya. Terus film itu kayak anime petualangan laut gitu ya? Iya benar. Boleh tolong ceritain nggak? Kayak seru banget ya itu. Boleh. Aku ceritain ya yang singkat. Di Onigashima, Luffy bertarung melawan Kaido di atap kastil. Pertarungan itu panjang dan berat, sampai akhirnya Luffy sempat dikalahkan dan jatuh tak sadarkan diri. Namun, ketika semua orang mengira dia sudah kalah, Drum of Liberation mulai terdengar. Hatinya berdetak seperti genderang. Tubuhnya kembali bergerak.
itulah kebangkitan Ito-Itonomi, model Nika. Buah Gomu-Gomu no Mi yang selama ini Luffy makan ternyata adalah buah legendaris yang memberi kekuatan Dewa Matahari Nika. Saat itu, tubuh Luffy berubah, rambutnya memutih, matanya berkilau, tubuhnya memancarkan aura seperti asap dan awan. Transformasinya menjadi Gear 5. Luffy tertawa lepas, seolah kekuatannya datang bersama rasa gembira. Dia menyambut kekuatan ini sebagai Gear 5. Tubuhnya menjadi sangat lentur, bahkan seperti kartun hidup. Dia bisa merubah bentuk tanah, bangunan, bahkan tubuh musuh dengan cara karet. Kaido pun kaget melihat perubahan ini, karena Luffy jadi bisa bertarung dengan cara yang tidak masuk akal. Pertarungannya melawan Kaido, Luffy bisa menggembungkan tubuhnya raksasa, seperti balon raksasa, bahkan membuat Kaido ikut terpantul-pantul. Dia juga bisa menarik lantai Onigashima dan memantulkannya seperti karet. Serangannya kreatif ya. Luffy meluncurkan pukulan besar seperti Gomu-Gomu no Giant. Dengan tangan raksasa yang bisa menjangkau Kaido, setiap serangannya kuat sekaligus lucu, membuat semua orang yang menonton tercengang. Kaido versus Nika. Kaido mengakui kekuatan ini sangat berbahaya karena terasa seperti kebebasan itu sendiri. Pertarungan mereka penuh ledakan, api naga, dan pukulan-pukulan elastis yang menghancurkan langit Onigashima. Akhir pertarungan Luffy melawan Kaido. Walau tubuhnya sudah sangat lelah, Luffy terus tertawa dan tidak menyerah. Dengan pukulan raksasa terakhir dari langit, Luffy menghantam Kaido ke dalam tanah dengan kekuatan penuh Gear 5. Kaido akhirnya tumbang, dan kemenangan Luffy mengakhiri perang besar di Onigashima. Itu cerita singkatnya. Wah, ternyata cerita anime Luffy itu keren banget ya. Ya, Terus kayak aku pernah nonton ya itu. Soalnya kayak setelah aku dengar-dengar seru banget kayaknya itu dia ceritanya. ya benar banget. Kalau karena tadi dia udah ngasih pertanyaan, wah kamu ada pertanyaan nggak untuk kita? Ada dong. Aku kasih Arjun 5 pertanyaan dan kau ke 5 pertanyaan. Pertama, buah iblis apa yang sebenarnya yang dimakan Luffy hingga bisa mencapai Gear 5? Yang aku dengar tadi sih namanya apa ya? Soalnya agak asing nama itu Hito-Hitonomi ya? Ya benar. Pertanyaan kedua, apa nama lain dari Hito-Hitonomi? Pokoknya dia kayak ada sangkut pautnya ke Dewa Matahari, namanya itu kayak buah iblis Dewa Matahari. Ya benar banget. Yang ketiga, bagaimana ciri fisik Luffy saat berubah menjadi Gear 5? Nah, ciri fisiknya itu yang tadi aku dengar sih dia keren banget. Dia kayak mengeluarkan asap, terus matanya bercahaya, terus tubuhnya juga menjadi warna putih gitu dia pakaiannya. Ya, 100 buat kami Jun. Wah, Apa julukan dewa yang terkait dengan kebangkitan Gear 5? apa ya? Aku lupa lagi. Dewa Dewa Matahari. Ya benar. Yang keenam, untuk Oka. Siapa lawan utama Luffy ketika pertama kali menggunakan Gear 5? Kaido benar nggak? Benar. Apa yang membuat Kaido terkejut dengan kekuatan Gear 5? Tubuh Luffy bisa merubah apa tadi itu ya? Bisa bilang sejauh kali ya? Tubuh Luffy bisa mengubah apa saja menjadi karet dan bertarung bebas. Oh, Yang ketiga, sebutkan salah satu kemampuan unik Luffy di Gear 5 yang tidak dimiliki bentuk sebelumnya. membuat tubuh dan apa tadi itu ya? Mau aku bantu jawab? Boleh dah. Membuat tubuh dan lingkungan sekitar jadi elastis seperti karet. Oh, kasih apa ya? Yang keempat, bagaimana perasaan Luffy saat bertarung dalam wujud Gear 5? Mungkin gembira, penuh tertawa dan terlepas tuh. Ya benar.
Apa simbol atau makna yang dibawa oleh kekuatan Gear 5 bagi orang-orang Wano? Harapan, kebebasan dan pembebasan dari apa tuh tadi? Dari penindasan Kaido. Ya, itulah. Oke, benar. Dah. Enggak, pertanyaannya menarik-menarik banget ya. Ya, Sekarang saatnya kamu Jun. Boleh apa biasanya cerita seru yang kamu tonton atau film? Film seru yang pernah aku tonton sih, aku sama sih kayak Bayu. Aku juga suka nonton anime. Aku tuh pernah nonton anime yang namanya itu adalah Ponyo on the Cliff by the Sea. Boleh diceritain nggak Jun? Kayaknya filmnya tuh menarik banget. Boleh dong, aku ceritain ya. Jadi filmnya itu dimulai dari cerita di dasar laut yang luas dan penuh misteri. Hiduplah seorang penyihir laut bernama Fujimoto. Ia dulunya seorang manusia, tetapi kini tinggal di samudra, menjaga keseimbangan alam dengan sihirnya. Bersama Fujimoto, ada banyak putri kecil berbentuk ikan emas ajaib. Salah satunya bernama Brunhilde. Namun, kelak ia akan dikenal dengan nama yang jauh lebih sederhana, yaitu Ponyo. Berbeda dengan saudara-saudaranya, Ponyo selalu penasaran dengan dunia manusia di atas laut. Ia suka berpetualang, bahkan sering melanggar aturan ayahnya. Hingga suatu hari, ia berenang menuju permukaan. Ombak membawanya ke tepi pantai, tapi sayang, ia terperangkap dalam sebuah botol kaca. Disinilah nasib mempertemukannya dengan seorang bocah laki-laki bernama Sosuke. Sosuke tinggal di rumah kecil di atas tebing bersama ibunya yang bernama Lisa. Saat berjalan di pantai, ia menemukan Ponyo dan mendorongnya keluar dari botol. Setelah itu, dia menaruh Ponyo di ember kecil lalu langsung memberikan air agar tubuh Ponyo tetap segar. Lalu pada saat itulah anak kecil itu memberi nama Ponyo. Sejak itu keduanya menjadi akrab. Ponyo bahkan menunjukkan kekuatan ajaibnya ketika ia melihat luka tangan Sosuke. Ia lalu menjilat luka tersebut sehingga luka itu secara ajaib langsung sembuh. Ponyo bukan sekedar ikan emas. Ia adalah teman istimewa bagi Sosuke. Namun kabar kaburnya Ponyo membuat Fujimoto cemas. Ia khawatir Ponyo akan menggunakan sihir laut sembarangan dan merusak keseimbangan alam. Maka ia berusaha merebut Ponyo kembali. Ponyo sedih. Ia tak ingin berpisah dengan Sosuke. Dengan nekat, ia mencuri ramuan sihir ayahnya, lalu menggunakan kekuatan itu untuk berubah menjadi manusia kecil yang memiliki kaki dan tangan. Tapi berubahnya Ponyo mengganggu alam. Laut mulai bergejolak, bulan mendekat, dan air laut naik hingga menenggelamkan kota. Ombak besar berbentuk ikan raksasa berlari-lari di lautan, membawa Ponyo kembali kepada Sosuke. Sosuke terkejut melihat Ponyo kini menjadi manusia, tetapi ia tetap menerima Ponyo dengan penuh kegembiraan. Lisa pun menyambutnya hangat walaupun keadaan di luar rumah dilanda banjir besar. Karena khawatir pada keselamatan Lisa yang pergi ke pantai Chompo, Sosuke dan Ponyo berlayar dengan perahu kecil untuk mencari Lisa. Dalam perjalanannya, mereka melewati pemandangan ajaib seperti rumah-rumah terpendam di air, pohon-pohon yang berubah jadi hutan bawah laut, dan ikan-ikan purba berenang bebas di antara jalan. Dunia terasa seperti dongeng hidup. Sementara itu, Fujimoto bertemu dengan istrinya bernama Grand Mamari, dewi laut yang anggun dan bijaksana. Grand Mamari berkata bahwa masa depan Ponyo ada di tangannya sendiri. Tetapi masa depan Ponyo juga bergantung pada ketulusan hati Sosuke. Akhirnya, Ponyo dan Sosuke bertemu dengan mereka. Sosuke diberikan ujian, apakah ia benar-benar menyayangi Ponyo, baik Ponyo dalam wujud ikan maupun manusia. Dengan hati yang tulus,
Sasuke menjawab bahwa ia akan mencintai Ponyo apa adanya. Jawaban sederhana ini membuktikan kejujuran hatinya. Grand Mamari pun merestui. Ponyo diizinkan menjadi manusia sepenuhnya. Laut kembali tenang, banjir surut, dan keseimbangan dunia pulih. Ponyo kini bisa tinggal bersama Sasuke dan Lisa, memulai kehidupan baru sebagai manusia kecil yang ceria. Begitulah kisah cerita film Ponyo. Jadi film itu kayak seru banget ya. Aku juga habis gini jadi jadi penasaran sama filmnya. Itu filmnya itu pakai episode gitu aja. Iya, tapi itu filmnya benar-benar seru banget, jadi sangat kayak worth it banget buat ditonton. Mungkin nanti pas libur panjang kalian bisa nyoba nonton. Ya. Karena kalian berdua tadi setelah bacain cerita film ada ngasih pertanyaan, aku juga mau ngasih pertanyaan ya ke kalian. Oke. Jadi aku bakal ngasih pertanyaan untuk Bayu dulu. Pertanyaan yang pertama, siapa nama penyihir laut yang tinggal di dasar laut? Fujimoto, bener? Benar banget. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa nama asli Ponyo sebelum dipanggil Ponyo oleh Sasuke? Brunhilde. Benar banget. Wah, kamu ternyata ingat banget ya. Ya, Pertanyaan nomor 3. Mengapa Ponyo berbeda dengan saudara-saudaranya? karena ia penasaran dengan dunia manusia. Benar banget. Jadi Ponyo itu dia kayak sosok ikan mas yang penasaran dengan sesuatu hal baru gitu. Terus untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana Ponyo bisa terjebak dalam botol kaca? Ia berenang ke permukaan dan terseret ombak. Benar banget. Terus pertanyaan yang terakhir ya, siapa nama bocah laki-laki yang menemukan Ponyo di pantai? Kalau nggak salah, Sasuke. Lebih tepatnya namanya adalah Sosuke. Oh, Ternyata kamu nyimak banget ya, sampai bisa jawab seluruh pertanyaan yang aku kasih. iya lumayan sih. Terus sekarang aku bakal ngasih 5 pertanyaan juga untuk Oke. Pertanyaan yang pertama, mengapa Fujimoto khawatir ketika Ponyo kabur ke daratan? Jawabannya ini sih aku ingat kali yang tadi dalam ceritanya itu si Ponyo menjilat lukanya sehingga seketika sembuh. Benar nggak? Agak kurang tepat sih, tapi jawaban yang benar itu adalah kan soalnya mengapa Fujimoto khawatir ketika Ponyo kabur ke daratan. Jadi jawabannya itu karena Ponyo bisa memakai sihir sembarangan, seperti benar sih yang mau aku bilang, sihir itu kayak bisa menyembuhkan luka dan mengganggu keseimbangan alam, seperti itu yang lebih tepatnya. Terus jawaban yang kedua adalah soal yang kedua adalah bagaimana cara Ponyo berubah menjadi manusia kecil? Dengan mencuri ramuan sihir ayahnya dan menggunakannya. Wah, bener banget. Terus lanjut ke soal nomor 9, yang ketiga. Apa akibat Ponyo menggunakan ramuan sihir ayahnya? Laut bergolak, bulan mendekat, dan kota kebanjiran yang sangat besar. Bener banget. Jadi kayak kota itu jadi penuh bencana gitu setelah Ponyo menggunakan ramuan sihir ayahnya. Terus untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana keadaan kota setelah Ponyo berubah menjadi manusia? Kota terendam banjir, ombak besar menyerbu seluruh daratan. Oke, itu udah pertanyaan yang terakhir sih. Ternyata kamu nyimak banget ya ceritanya, sama kayak Bayi juga. Keren sih. Lumayan sih, tapi tadi ada yang beberapa yang aku nggak bisa jawab juga. Atau kurang tepat gitu. Ya nggak apa-apa, tapi setidaknya udah oke lah, bagus. Oke. Selanjutnya kalau kita sekarang main game bisa nggak? Aku ada sih game yang ngebahas, tapi ngebahasnya tuh lingkungan atau teknologi itu, mau nggak? Boleh
sih karena kebetulan kita juga ngebahas film yang tentang si bola. lingkungan. Aku juga tentang lingkungan kan. Terus Jadi kita itu kan caranya di teknologi tuh, terus bisa nyarinya tuh akan hal berhubungan. Aku juga nyiapin soal yang dengan lingkungan dan teknologi itu. oke. Jadi kita sekarang bakal main game. Jadi saksikan terus ya. Udah siap belum jawab soalnya? Siap Banyak banget. ini. Siap banget dong. Nanti aku bakal ngasih 8 pertanyaan buat Arjun dan 8 juga pertanyaan buat Bayu. Udah bisa dimulai kan? Boleh langsung aja. Yang pertama buat Arjun. Meja belajar kamu biasanya biar nggak berantakan itu gimana sih caranya? Aku biar meja belajarku nggak berantakan, aku biasanya ini untuk meja belajarku di sekolah ya. Iya boleh. Biasanya aku pas sebelum masuk kelas atau pas pulang sekolah, sebelum pulang sekolah itu aku biasanya ngambil sampah yang di kolong bangku dan juga ngelapin mejaku pakai tisu biar aku belajarnya juga nyaman gitu, lebih nyaman. Maaf ya, tadi ada salah satu temanku yang terkena flu. Baik, aku akan melanjutkan pertanyaan buat Arjun. Yang kedua, pernah nggak bawa bekal sendiri dari rumah dan kenapa lebih milih untuk membawa bekal dari rumah ketimbang beli di kantin? Aku itu lumayan sering sih bawa bekal dari rumah karena kenapa aku lebih milih bawa bekal dari rumah karena makanan-makanan yang ada di kantin atau yang dijual di kantin itu biasanya dia bungkusnya itu dia pakai plastik atau nggak kertas minyak, jadi bakal banyak nimbulin sampah gitu. Jadi menurutku mendingan bawa bekal dari rumah aja sih biar nanti sampah di sekolah nggak makin banyak gitu. Ya benar juga sih jawabannya, soalnya hampir semua makanan atau minuman yang dijual di sekolah kita tuh rata-rata dibungkusnya pakai plastik atau kertas minyak gitu. Dan kan beli pop mie itu aja juga ada yang bakal ditempatin pakai kayak tempat nikah gitu kan. Iya. Terus botol-botolnya juga minumannya rata-rata pakai gelas plastik juga sih. Baik, soal yang ketiga, pas kerja bakti di sekolah kamu paling suka ngurus bagian apa? Aku sih jujur paling suka itu mengutin sampah karena itu pekerjaannya paling gampang sih pas kerja bakti. Terus nggak begitu capek juga karena kita dapat keliling sekolah juga, ngelilingin sekolah jadi kayak seru banget menurutku ya. Oke. Kalau soal nomor 4, kalau ada teman buang sampah sembarangan biasanya kamu bakal ngapain? Biasanya sih aku bakal nasihatin dia dan bakal nyuruh dia untuk ngambil sampahnya dan ngebuang ke tong sampah biar sampah di sekolah itu nggak makin banyak gitu. Karena jujur banget ada banyak siswa yang suka banget buang sampah sembarangan gitu, nggak tahu kenapa. Gitu sih. Banyak di sekolah kita juga banyak sampah-sampah plastik yang ada di kebun-kebun gitu ya. Oke, lanjut soal yang kelima. Sekolah yang banyak penghijau-hijau gitu bikin kamu rasa gimana? Jujur pastinya bikin aku merasa lebih senang dan tenang gitu belajarnya. Terus kita juga bisa lebih fokus karena mendapatkan banyak oksigen kan dari pohon-pohon itu. Lebih enak aja gitu belajarnya ya. Mm-mm. Pemandangannya juga lebih bagus. Lebih asri gitu dia. Kalau nomor 6 soalnya kalau bisa milih pengen ada tanaman apa yang ada di dalam kelas biar makin keren? Karena di kelasku belum ada hiasan kayak tanaman hias gitu, jadi aku sih pengennya kayaknya tanaman hias kayak lidah mertua gitu deh, biar kan motif itu kan bagus juga ya motif tanamannya. Dan menurutku cocok aja sih tanaman itu ditaruh dalam kelas biar kelasku makin hijau, terus makin semangat juga belajarnya karena udah makin bagus lah gitu kelasnya. Kalau mau pohon lidah mertua tuh kayak gimana sih rupanya? Dia itu pohonnya itu dia kayak runcing-runcing gitu dia, terus agak tinggi, terus warnanya itu dia ada kayak perpaduan corak warna hijau sama warna kuning gitu, pokoknya bagus deh dia. Coba ntar bakal aku cari juga. Lanjut ke soal nomor 5. Lebih enak belajar di ruangan ber-AC atau di tempat terbuka yang ada anginnya, dan kenapa milih?
suka belajar di tempat terbuka ya, karena selain kita dapat menghemat listrik, kita juga bisa mendapatkan oksigen lebih banyak sehingga belajarnya lebih fokus. Terus kita juga bisa melihat pemandangan, pas belajar itu kita sambil bisa melihat pemandangan yang hijau-hijau. Terus jadi nggak bosan gitu belajarnya. Tapi nggak apa-apa juga kena sedikit cahaya matahari, tapi kita bisa jauh lebih menghemat listrik daripada belajar dalam kelas juga ya. Kalau nomor 8, kalau sekolah bikin program hemat listrik, ide gokil apa yang kepikiran menurut kamu? Menurutku sih saran ide untuk program itu mungkin sekolah bisa nerapin untuk himbauan untuk siswa itu suruh matiin AC atau kipas pas nggak lagi dibutuhin, contoh pas siang hari kan cahayanya lebih bagus kan, cahaya mataharinya kan lebih cerah dia, jadi nggak perlu pakai lampu, mungkin pas itu bisa dimatiin dia lampunya. Terus untuk kipas atau AC juga bisa dimatiin, jadi untuk pengganti angin dari kipas sama AC bisa dibuka jendela kelasnya gitu, biar kita mendapatkan udara yang lebih segar gitu dari lingkungan luar. Itu sih. Bagus juga ya idemu. Kasih ya, Jun sudah jawab 8 pertanyaan dari aku. Sekarang bakal aku lanjutin pertanyaan buat Bayu. Siap nggak Bayu jawab pertanyaan? Siap dong. Yang pertama, apa hal kecil di rumah yang biasa kamu lakukan biar nggak boros listrik? Pas malam hari nih. Bebas, boleh dari atau pagi hari atau malam hari juga boleh. Pas malam hari aku sih biasanya matiin lampu kamar dan makainya itu lampu akuarium biar ada cahaya sedikit. Kamu punya akuarium? Punya dong. Ikan apa yang kamu punya? Ikan sana. Oh, bagus juga ya. Iya. Kalau nomor 2 itu pertanyaannya, menurutmu kegiatan menjaga lingkungan apa yang paling gampang buat anak SMP? Membuang sampah di tempatnya. Kalau aku. Ya sih itu kegiatan paling simpel sih sebenarnya ya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa banyak banget siswa yang males banget atau jarang banget membuang sampah pada tempatnya. Padahal itu cuma tinggal naruh sampahnya itu ke tong sampah aja gitu aja, sesimpel itu padahal ya. Iya. Terus yang ketiga, aplikasi apa yang membantumu pada saat ngerjain tugas? Ada banyak sih. Ada Google, ChatGPT, sama Gemini. Itu aja yang ku tahu. Berarti biasanya kalau ada tugas rumah itu kamu pakai aplikasi yang ketiganya itu atau cari-cari jawaban di buku? Biar lebih cepet sih di ChatGPT. Tapi bahayanya itu nanti kamu nambah gini loh, apa namanya, nambah candu pakai ChatGPT ketimbang nyari jawaban di buku gitu. Iya sih. Jadi mungkin kamu di kedepannya bisa lebih, misalnya ada tugas itu kamu bisa nyari jawaban itu di buku, atau mungkin boleh nyari di HP tapi mungkin nyari di kayak website gitu, biar kamu ada kayak effort yang gitu untuk nyari jawabannya, biar nanti kamu nggak jadi malas gitu untuk nyari jawaban sih saran. Terus yang keempat, menurutmu apa enaknya belajar pakai gadget dibanding buku biasa? Enaknya lebih gampang buat nyari jawaban di gadget. Tapi sekarang juga banyakan gara-gara teknologi udah canggih tuh, bakalan guru-guru tuh juga ngirim kayak pelajarannya itu udah dijadiin kayak apa namanya ya, kayak jadi file gitu juga. Kalau ngirim, kalau ngerjain tugasnya juga bisa di kayak quizzes Iya. atau kayak apa tuh juga kayak link gitu juga bisa dikirim. Jujur karena itu juga kita mungkin bisa lebih cepat juga ya ngerjain tugasnya, karena lebih simpel, kita nggak perlu nulis di buku lagi, kita tinggal jawab-jawab soal dari kuis saja atau kita dari Google Form gitu ngerjain tugasnya, jadi lebih simpel sih. Lanjut pertanyaan yang, kalau internet mati seharian, kamu kira-kira bakal ngapain biar tetap seru? Kalau internet mati seharian sih biasanya aku main sama adik biar tetap seru aja. Berarti main di kayak di halaman rumah gitu. Iya. Main apa yang biasa kamu mainin di rumah kalau lagi sama adik? Main bola sih. Adikmu umur berapa tahun? Baru 5 tahun lah. Oh,
mau masuk TK ya? Iya. SD dong, berarti aku 6 tahun ya? Hmm. TK pasti. Kayak antara TK atau SD, berarti udah mau sekolah ya? Benar. Lanjut, game apa yang paling kasih dimainin rame-rame bareng teman? Kalau aku sih biasanya main Mobile Legends, seru banget itu. Oh, oke. Biasa main sama siapa? Banyak sih temanku yang di sekolah kita aja main. Biasanya kamu suka pakai hero apa? Hero marksman sih, Gordon, Irrited, atau nggak Nathan. Keren sih. Pernah ikut lomba gitu nggak? Pernah dong di sekolah, tapi sayangnya dapat juara 2 aja. Bagus dong tapi. Ya lumayan lah. Itu namanya itu per tim gitu atau gimana? Ya per tim. Berarti sama teman kelas itu kamu mainnya ya? Ya. Keren sih. Kalau misalnya nanti ada lomba lagi, kau bakal mau ikut lagi apa enggak? Ikut dong pastinya. Ya sih. Waktu ini juga kan ada seleksi gitu dari sekolah, kamu ingat nggak? Enggak semuanya. Kok gitu? Ya timnya pada nggak bisa. Bisa lain hari. Lanjut, menurutmu apa bagian paling menyenangkan dari media sosial? Bagian paling menyenangkan. Bacain komentar-komentarnya sih. Pada kocak-kocak dan lucu-lucu. Ya misalnya random banget Iya. komentar-komentarnya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Pernah nggak kamu belajar sesuatu yang berguna dari YouTube atau TikTok? Ceritain dong kalau boleh. Jarang sih, paling cuman lihat rumus-rumus MTK di YouTube atau di TikTok biar jadi bisa. Karena mungkin penjelasan dari sekolah itu kurang jelas, jadi kamu nyarinya di YouTube atau di TikTok gitu ya? Ya, biar makin jelas. Bagus sih, mandiri ya, nyari belajar sendiri gitu, nggak cuman ketergantungan belajar pas di sekolah aja. Iya. Bagus. Kasih ya Bayu udah bisa jawab 8 pertanyaan dari aku. Acin juga makasih ya udah mau jawab. Selanjutnya kalian Bayu sama Arjun ada game nggak? Aku kan udah. Aku sih, aku ada game sih, karena aku tadi udah ngasih game, aku juga mau ngasih game, boleh nggak? Boleh dong. Oke. Gamenya tuh kayak gimana? Jadi yang itu kita bakal pimpang, terus siapa yang menang dia bakal jadi yang ngasih pertanyaan pertama, terus nanti yang kalah berdua itu bakal osut, terus nanti yang menang bakal ngasih pertanyaan yang kedua, terus yang terakhir itu nanti dia jadi urutan gitu. Contoh nih, kamu yang menang pertama, kamu nanti ngasih pertanyaan ke yang menang kedua. Contoh nih, aku yang menang kedua, jadi nanti kamu ngasih pertanyaan ke aku, terus nanti aku ngasih pertanyaan ke Oke, nanti aku juga ngasih pertanyaan ke Bayu, ke kamu. Nanti ngulang-ulang ada berapa soal nanti di? Mungkin sekitar apa ya, 6 atau 5 gitu deh, lihat nanti deh. Berarti nanti pas ngambil pertanyaannya itu pakai dikocok gitu ya, dalam toples gitu atau gimana? Iya sih, biar seru gitu, biar nanti kayak arisan gitu kita. Oke, seru. Oke. Tunggu bentar ya, tampil ya. Oke. Lama banget deh tadi. Maaf ya nih lama nyiapin gamesnya. Jadi sekarang kita bakal main games. Sekarang itu kita mau obikan dulu seperti tadi yang aku bilang itu. Seru nih kayaknya. Ya Saksikan dong. ya guys. Yuk, obikan. Om Ipang Layung Gambreng. Oh, Nah, aku oke. pertama. Iya. Iya, berarti yang kedua. Jadi Berarti aku yang ngambil pertanyaannya ya? kamu ngambil pertanyaannya. Kita baca dulu. Itu mana kan ya? Nggak usah, nggak apa-apa kok. Oke. Udah ngambil ya satu pertanyaan. Kamu nanti ngasih pertanyaan ke Bayu berarti. Oh, boleh. Oke, pertanyaannya itu buat Bayu. Siapa guru yang kamu suka? Kenapa kamu bisa suka gurunya itu? Bagus. Guru favorit gitu. Oh, bagus sih, karena dia ngajar nggak pernah marah sama sekali. Dan pelajaran itu
mudah dimengerti, dipahami. Tapi gurunya tuh ramah banget pas sekolah itu. Ya. Bener sih, bagus memang soft spoken banget gurunya. Oke, sekarang lanjut. Pertanyaannya udah selesai. Bisa aku taruh di bawah ya? Boleh. Sekarang baik. Sekarang masuk pertanyaan ke aku. Semoga pertanyaan gampang ya. Keadaan belajar apa yang kamu suka saat di kelas? Itu kegiatan belajar maksudnya. Ya. Kegiatan belajar aku pas di kelas itu kegiatan belajar kelompok sih, berkelompok gitu, tapi berkelompok yang praktek gitu. Contoh misalnya IPA itu berarti. IPA kayak waktu ini kan kita ada tugas kelompok menanam cabai itu sih suka banget aku kegiatannya. Pokoknya kegiatan yang berkelompok dan beraktivitas itu dia aku suka. Sekarang berarti apa yang ngasih pertanyaan untuk oke. Aku bakal bacanya sini. Oh iya boleh. Harusnya tinggal ya. Ya, kemana ya? Sudah gampang nih. Oke, baik. Sekarang berarti kasih nanti setelah kamu aku yang ambil ya. Ya. Panjang ya pertanyaannya. Siapa teman yang paling suka kamu ajak pada saat belajar? Biasanya sih aku itu Dan kalau kenapa? belajar itu sama Andra. Soalnya aku juga duduknya sama Andra dari kelas 8 dah duduk sama Andra, jadi nyaman aja pas belajarnya kalau lagi sama Andra gitu. Berarti kalian udah klop banget ya? Ya, dari kelas 8 soalnya. Oke. Sekarang ini pertanyaan pas pertanyaan ketiga. Jadi apa lagi yang kasih pertanyaan untuk Bayu? Ucap Bayu. Dong. Oke. Pertanyaannya, Betul. di sekolah kamu sering ngapain kalau lagi jam kosong? Iya. Banyak sih kegiatan tuh. Biasanya main game sih sering. Atau enggak bikin tugas-tugas yang di Game itu kayak game-game. Mobile Legends ya? Ya di sana kan suka main Mobile Legends. Terus kamu Mobile Legend mungkin pas habis pembelajaran informatika ya, karena kita masih boleh megang HP gitu kan ya pas informatika jam kosong. Terus kalau pas mata pelajaran lain mungkin kamu main itu, aku lihat sih kamu ya suka main kayak ngebuat dadu-dadu kecil gitu ya. Iya sih. Bagus sih. Oke, berarti sekarang Bayu yang ngasih pertanyaan ke Aryo. Oke. Udah. Oke. Gampang nih. Tuh. Tugas seperti apa yang kamu suka? Kenapa? Tugas yang paling aku suka itu adalah tugas seperti yang aku sebutin tadi, sama sih. Tugas yang paling aku suka itu tugas praktek gitu. Praktek yang kayak tadi yang aku sebutin menanam cabai, terus praktek tentang IPA kelas 8 kan sempet materi itu tentang membuat bumi. Oke. Terus Buat gunung Merapi. itu aku suka Bencana banget gitu. nyata alam itu kayak gempa. Kebetulan kelompokku waktu ini dapat bikin gempa. Kalau kelompok kita buat bumi ya, dia seru banget kan. Kita ngerjain sampai malam, benar-benar seru deh pokoknya itu. Oke, sekarang aku yang ditanya ya, boleh di kan seru satu. Oke, pertanyaan udah habis ya. Pertanyaan terakhir buat aku. Oke, coba pertanyaannya ya, ekstra apa yang kamu suka dan kenapa? Aku sih sukanya ekstra handball karena mainnya itu juga nggak terlalu susah juga sih, cuman harus memahami aja gimana cara mainnya yang benar gitu. Kayaknya di sekolah kita dapat seleksi handball. Kamu ikut? Ikut. Waktu ini aku juga
pas Porjar 2025 itu aku juga ikut gini Porjar handball. Wah keren banget. Berarti kamu sama siapa aja itu ikutnya? Ada banyak sih yang aku ingat tuh sih, cuman ada Rian, ada Wira dah lulus, sama si Ega juga dah lulus. Ada banyak sih lagi. Oh berarti kamu nggak cuma seleksi sama teman seangkatan tapi sama kakak kelas juga ya? Iya, adik kelas juga ada yang lagi kelas 8. Wow keren sih. Kalau nanti seandainya kamu seandainya nanti bakal ada seleksi untuk Porjar lagi, kamu bakal ikut juga apa enggak? Kayaknya sih ikut lagi. Ya sih, sekarang membanggain nama sekolah juga pernah menang ya. Ya. Benar sih. Oke, pertanyaan udah selesai. Rapi ini. Oke. Karena pertanyaannya udah selesai dan kita tadi juga udah menceritain film-film yang kita suka. Terus kita juga udah ngasih pertanyaan-pertanyaan tentang film-filmnya itu. Terus udah ngasih pertanyaan random juga. Udah 2 games kita mainin. Terus karena durasinya juga udah habis, jadi mungkin sekian podcast dari kita. Tonton terus video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih, dadah. Thank you guys.